Ya Allah, terima kasih. Akhirnya saya tuh makin yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bukan karena kita bisa, bukan karena kita punya, bukan karena kita mampu gitu loh. Jadi itu yang buat saya yakin. Akhirnya saya makin pede aja. Kalau nggak berangkat itu saya susah. Karena sebetulnya ini bukan karena kita, itu murni pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kami Isnu Media Kabupaten Kediri dengan kajian Ramadan. Kali ini kami bersama dengan salah satu pegiat sosial yang tiada henti dan tiada lelah memberikan fasilitas-fasilitas gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau ini Pak Imam Basori. Beliau aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang sempat viral di media sosial yang menurut saya perlu kita korek informasinya. Kenapa kok rela dan mudah sekali untuk melakukan atau memberikan pelayanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Langsung saja kita korek informasi kepada beliau yang bersangkutan. Pak Basori, Bapak ini kan sering posting-posting mengantarkan orang yang berobat ke beberapa tempat, terus mantuniku menolong orang untuk bedah rumah dan sebagainya. Bisa ceritakan Pak, awal mula panjenengan masuk di dunia ini seperti apa? Monggo. Ya, alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada pengurus ISNU cabang Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan yang harapannya inspiratif gitu ya, dan juga bisa motivasi banyak orang untuk melakukan hal-hal positif. Saya kira ini perlu diapresiasi. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus ISNU cabang Kediri. Mudah-mudahan acara ini betul-betul langgeng dan mendapatkan dukungan dari banyak orang. Awal mula atau apanya mengawalinya ya, kapan itu mungkin kegiatan ini sudah kami lakukan sejak kami masih ada di bangku kuliah ya. Sejak di bangku kuliah kami awali dengan berkomunitas. Kalau dulu waktu kuliah kami melakukan hal ini mungkin belum membagikan uang kayak yang sekarang ya. Kalau sekarang kan sudah kita tinggal bagi uang, bedah rumah, kemudian menyantuni atau memberikan fasilitas-fasilitas gratis ke banyak orang yang membutuhkan. Itu saat ini. Tapi awal mula kegiatan ini kita mulai dulu sejak kita masih ada di bangku kuliah. Dengan apa? Dengan kemampuan atau sedikit keilmuan yang kita miliki di kampus. Jadi saat itu mulai semester 1 saya sudah mulai melakukan kegiatan ini dengan memberikan pembelajaran gratis ke sekolah-sekolah. Dan kita ada di komunitas juga, kita ngumpul sama teman-teman satu jurusan. Karena kita belajar di bahasa Inggris, akhirnya kita memberikan pelajaran gratis bahasa Inggris ke sekolah-sekolah. Jadi roadshow kita tiap Sabtu Minggu itu kita keliling ke SDD sekota Kediri, yang itu istiqomah kita lakukan sampai akhirnya kebiasaan itu bisa membuat kita itu merasa nyaman, merasa bahagia, kemudian merasa oh ternyata kami yang masih semester 1, semester 2 yang ketika belajar bahasa Inggris boleh dikatakan baru mulai mengenal sedikit kosakata dalam bahasa Inggris, sudah langsung kita berikan pada anak-anak di bawah kita. Lah ternyata itu menjadikan kami itu merasa ada manfaat, merasa ada fungsi semacam itu. Makanya berkembang setelah kita keluar dari dunia kampus atau kita dinyatakan wisuda, ya kita mulai mengembangkan dalam bentuk kegiatan yang lebih variatif, bukan hanya di pendidikan. Kalau dulu kan kita masih ngatong orang tua ya, yang kita miliki saat itu ya hanya kemampuan berbahasa Inggris, ya itu kita berikan. Seperti itu awal mulanya. Berarti embrionya adalah kebahagiaan itu sendiri berarti Pak nggih. Ya, jadi ketika betul. Setelah menolong seseorang akhirnya merasa bahagia gitu nggih. Betul. Terus
yang saya tahu Pak, yang saya tahu di media sosial yang ramai itu kan bahwa kegiatan jenengan ini tiada henti, hampir setiap hari jenengan itu ngantar orang sakit sampai ke Malang, Surabaya, Lumajang dan sebagainya. Nah, apakah jenengan nggak rugi Pak? Artinya ini free kan, free bensin juga free, gratis. Ya, betul. Terus kendaraannya gratis, supirnya juga gratis. Supirnya juga gratis. Nah, apanya tidak rugi Pak? Oke. Kalau dikatakan rugi, ya mungkin malah kebalik ya. Jadi kita bukan rugi, tapi justru kita untung gitu loh. Jadi kita untung. Kalau ya alhamdulillah saya dibesarkan dibesarkan di lingkungan pesantren. Kemudian saya diberi anugerah oleh Gusti Allah menjadi seorang Muslim yang memang dalam ajaran kami, dalam Islam itu ya the real harta yang kita miliki sebetulnya ya yang kita investasikan itu, yang kita manfaatkan, yang kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Benar omong sing digawe bantu banyak orang tadi. Jadi bukan rugi tapi justru kita untung, karena itulah nanti yang akan kita bisa kita panen, bisa kita ambil ketika kita menghadapi kehidupan yang sesungguhnya atau kehidupan yang abadi. Dalam Islam kita sama-sama tahu ya bahwa dunia ini hanya sementara, dan saya meyakini saya mengimani itu. Keimanan saya sudah sangat kuat bahwa kehidupan sesungguhnya adalah besok ketika kita di akhirat. Makanya ya kita harus mencari bekal atau dengan cara menafkahkan harta yang kita miliki ya untuk membantu orang-orang itu. Itu. Ke pertanyaan paling fundamental dari banyak orang Pak terkait kegiatan jenengan yang mengantarkan orang sakit gratis dan lain sebagainya. Sumber dana Pak, sumber dananya dari mana itu kok bisa nggak berhabis ya, dan selalu setiap hari loh padahal itu. Monggo. Ya alhamdulillah. Jadi untuk sumber dana memang apapun ya, namanya perjuangan, istilahnya ifda bin nafsik itu harus itu berlaku, itu harus kita awali dulu dari kita. Jadi alhamdulillah qadarullah, Allah mentakdirkan kami untuk bisa memiliki sedikit usaha yang itu beberapa sudah bisa menjadi passive income. Jadi ada beberapa usaha yang kami kelola, kami jalankan, yang itu bisa meskipun saya tidak melaksanakan langsung aktivitas bisnis itu, tapi karena sistem sudah jadi, otomatis sudah bisa memberi income ke saya. Ada beberapa sumber pendanaan dari bidang pendidikan. Mohon maaf setengah iklan ya. Ini saya punya lembaga pendidikan privat. Jadi yang saya bidik middle up. Dari situ alhamdulillah per datang sudah dapat Rp5.000. Tapi saya nggak pernah ngajar ya. Saya hanya memfasilitasi aja. Banyak guru yang kita rekrut atau teman-teman kampus, teman-teman sarjana yang dari bidang pendidikan, kemudian dia punya keahlian mengajar tapi belum punya tempat atau tidak mendapatkan tempat di sekolah formal. Nah, itu yang kita pertemukan dengan murid-murid. Itu salah satu. Kemudian juga ada usaha kami di bidang peternakan. Kalau di peternakan ini sama, awalnya juga kita nggak banyak, jadi hanya beli 2 ekor kambing, tapi yang betina. Yang ini sudah kita jalankan sejak tahun 2019 sebetulnya. Yang itu juga tidak kita open sendiri, tapi kita titipkan pada orang. Yang sekarang di yayasan kami di Guru Bansa kita sebut namanya program M2M atau Mustahik Tumuzaki. Ini mulai kita adopsi, kita berlakukan untuk membantu aktivitas di yayasan juga. Kemudian ada juga kegiatan di bidang pertanian. Nah, ini juga alhamdulillah kami memiliki usaha di bidang pertanian juga, dan juga di perikanan alhamdulillah juga ada. Jadi sudah ada banyak sumber yang itu memang kita niatkan ya sejak awal, kita mohonkan pada Allah diberikan rezeki sehingga kita bisa berbagi. Nah, itu yang kita niatkan. Saya menangkap hal menarik yaitu M2M, Pak. Ya. M2M dalam sistem peternak. Iya, domba tadi Bang ya. Bisa dijelaskan Pak detailnya seperti apa itu? Oh iya.
Oke, alhamdulillah. Jadi untuk M2M ini singkatan dari mustahqiq to muzaki ya. Jadi mustahqiq to muzaki atau M2M ini. Jadi ini sebetulnya pola apa ya? Boleh dikatakan investasi, sebuah investasi yang di situ sekaligus selain bisa menggandakan uang kita, tapi kita juga bisa membantu orang yang membutuhkan. Artinya orang yang tidak punya modal dan ingin usaha peternakan. Nah, makanya anggaplah mereka itu seorang mustahqiq. Nah, harapannya nanti dengan kita kasih modal kambing, dia bisa menjadi muzaki, menjadi orang yang bisa sedekah juga seperti kita. Nah, ini itu terkait dengan M2M. Terus sistemnya bagaimana? Nah, sebetulnya sama saja dengan sistem gaduh ya, yang dulu kita banyak dengar atau sampai saat ini masih berlaku di masyarakat. Kalau di masyarakat itu saat umumnya, sistem gaduh itu kan ketika kita nitipkan katakanlah 1 ekor kambing, maka sampai kapanpun selama kambing itu masih hidup dan bisa manak, itu tetap jadi milik saya. Nah, jadi misalkan ini saya nitip ke jenengan, Pak, ini saya nitip kambing. Nah, itu kan akadnya maru anak biasanya, maru anak atau maru badi. Tapi kalau yang kami kembangkan ini bukan seperti itu. Kita nitip 1 ekor kambing ya. 1 ekor kambing ini kita titipkan pada mustahqiq tadi. Setelah atau maksimal 2,5 tahun atau akadnya dia mengembalikan 3 ekor ke kita, maka si induk ini akan menjadi haknya si mustahqiq tadi. Sehingga dia nanti akan otomatis dalam waktu tertentu, biasanya kalau rezekinya dia banyak, nggak sampai 1 tahun dia udah punya indukan. Karena domba itu rata-rata beranak itu 2-3. Artinya kalau dia ingin cepat dapat indukan ya anak pertama 2, udah nanti langsung serahkan ke kita semua. Atau nanti yang kedua, jadi usia 1 tahun dia sudah bisa mengembalikan domba itu ke kita. Artinya berarti investor, anggap investor ya, investor dan pengelola kambing yang tidak punya modal tadi itu sama-sama diuntungkan berarti Pak nggih? Ya, betul sekali. Nah, betul sekali. Jadi keuntungannya double ya. Kalau dari sisi si investor itu keuntungannya double ya. Jelas dia nanti kalau diniatkan membantu juga dia otomatis sudah akan dapat pahala dari membantu orang karena pengennya membantu tadi. Kemudian selain itu juga model ini saya kira sangat ideal sekali, sangat bagus sekali untuk menjadi solusi dari ketidakmampuan saudara-saudara kita yang ketimpangan sosial tadi, yang mana dia punya masih punya lahan atau masih punya kesibukan yang itu bisa digunakan untuk mencari pakan kambing juga. Nah, keuntungan lain ini kayak saya misalkan ya, saya kan kambingnya juga alhamdulillah ada banyak ya, meskipun belum sebanyak farm-farm besar, tapi ya ratusan, dan saya nggak perlu repot, nggak perlu ngarit kan, saya masih bisa nyupiri, saya masih bisa membantu orang, dan tiba-tiba saja kalau hanya dapat kabar alhamdulillah kambingnya melahirkan. Ya udah, itu berarti kan kita nggak ngapa-ngapain udah dapat kambing. Artinya berarti sampai hari ini kambing jenengan itu yang M2M tadi itu berarti sudah ratusan jumlahnya berarti Pak nggih? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan kita tidak perlu bingung lagi. Kembali ke pekerjaan sosial jenengan Pak. Kadang kan kita kan kalau melakukan pekerjaan sosial kan ada jenuhnya Pak. Selain dana habis, ada jenuhnya juga. Capek pasti. Nah, bagaimana cara jenengan menyikapi kejenuhan itu sampai jangan bisa istiqomah berkegiatan sosial sampai hari ini gitu? Oke, alhamdulillah ini juga pertanyaan bagus. Jadi gimana kok bisa istiqomah atau gimana kok nggak ada bosannya gitu ya? Karena kalau saya memang yang yang menjadi ada istilahnya ada kilas balik ya, ada flashback yang itu pernah saya alami, yang itu bisa membuat motivasi saya itu selalu meningkat ketika mengingat peristiwa itu. Nah, apa itu? Dan nanti kalau diceritakan panjang ya, intinya kita harus punya
sebuah apa ya, intrinsic motivation. Jadi ada motivasi dari dalam yang itu harus apa, spiritnya itu karena Gusti Allah, ngomong gitu. Jadi kita niatan melakukan itu bukan selain Gusti Allah. Ya memang ya kalau jawabannya gimana ya? Intinya agar kita tetap semangat, agar kita tetap apa kuat. Gitu. Ya kalau saya ya intinya kembali lagi bahwa Allah itu ya yang menjadi motivasi. Jadi nggak ada motivasi lain selain pengen dekat dengan Gusti Allah. Artinya kadang-kadang kan kalau kita melakukan sesuatu mungkin karena ingin dipuji atau ingin dilem, ya nanti ketika lem-leman itu tidak kita dapatkan biasanya akan kendu. Atau kalau pujian itu tidak kita dengar dari orang yang kita bantu, maka ya kita akan males. Nah itu yang biasanya salah di situ. Cukup sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallah. Oke, semangat.